Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wassahabati wat tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin wa anfa' ulumal mukhlisin. Sebelumnya kita awal dengan bacaan Ummul Quran, semoga barokah. La hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li baitihi wa dzurriyyati ashabihi wa li walidina wa li masyayikhina wa auladina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mu'allif hadhal kitab wa walidina wa masyayikhina. Al-Fatihah. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, sore ini kita akan melanjutkan kajian kitab Mukhtarul Ahadits karangan Syekh Ahmad Al-Hashimi nomor 310 tentang proses penciptaan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akhadakum saktemene salah siji sira kabeh iku ijma'u dikumpulaken apa khalqu penciptaan ahad fi batni ummin dalam perut ibune ahad weteng ibune ahad arba'ina yauman dalam petang puluh apane yauman dinane nutfatan khale rupa sperma air mani. Jadi setelah pembuahan sperma bertemu sel telur ya, proses selama 40 hari ini masih berupa nutfah ya. Cuma yakunu ono po akad iku alaqatan rupa sak kempel darah ya. Mithla dzalika seperti itu ya. Kaya iku 40 dina. Jadi setelah nutfah 40 hari berproses akan menjadi segumpal darah 40 hari ya. Ya maksudnya bukan segumpal darah, mungkin sudah ada nadinya ya, sudah ada nadinya ya. Ada darahnya, ada nadinya. Itu berproses 40 hari lagi kemaya kunuli ono sapa kadikum mudghatan sepotong daging mithla dzalika kaya iku 40 dina. Setelah ada darahnya 40 hari lagi sudah ada daging dan lain-lainnya. Mungkin tulangnya tulang rawan. Berproses 40 hari berarti 120 hari sudah berupa manusia, dan disitulah mulai ditiupkan roh ke dalamnya, ditentukan 4 takdirnya kalau sudah 40 hari ya. Ya dengan mengalami proses jadi dari nutfah selama 120 hari berproses ya. Ada sel yang berkembang dan ada sel yang mati ya. Kayak tangan itu mungkin awalnya kayak petnya bola pingpong itu. Tapi terus ada sel yang mati sehingga di antara jari-jari itu mati selnya sehingga menjadi jari ya. Mungkin juga mulut ini ada sel yang mati sehingga berlubang, telinga berlubang ya. Nah, begitu umur 120 hari dalam kandungan sudah berupa janin, berupa manusia, tinggal meniupkan roh. Jadi sudah lengkap, ada anggotanya, ada tangannya, ada kakinya ya. Bernafasnya mungkin lewat plasenta atau udel, terjauh udel, tali pusat. Disitulah makan dan bernafas lewat situ ya. Jadi nempel pada ibunya. Makanya kalau di dalam penyembelihan
anak hewan itu kalau nyembelih anaknya ya ada yang mengatakan cukup ibunya, sebab segalanya kan bergantung pada ibunya tak bernafas, anaknya juga tak bernafas sebab oksigen masuk, oksigen makan juga dari induknya. Begitu pula manusia juga dari tali pusat itu, di samping untuk suplai makanan juga untuk gondelan ya. Jadi menggantung pada tali pusat itu. Maka begitu konstruksi ya, nanti putus dan lahir. Summa yab'atsun li mengutus sapa Allahu ilai maring ahad malakan ing malaikat. Kalau sudah umur 120 hari Allah mengutus malaikat. Wa yu'malun diperintah sapa malaikat bi arba'i kalimatin kelawan nyatet papat pira-pira kalimat atau 4 keputusan. Wa yuqalan diucapaken lahu maring malaikat uktub nulis sira ilmahu ing ilmune ahad. Ini termasuk bagian rezeki ya. Dadi wong bodoh apa drafe dadi wong pinter. Yang kedua maris kawan rizkinya ahad. Rizkinya sudah diputuskan di situ. Calon konglomerat apa calon orang melaratnya. Wa ajalahu lan ajali. Yang ketiga ditulis masa hidupnya, kontrak hidupnya berapa. Ajalnya tahun berapa tahun di dunia sudah ada di situ. Yang keempat wasyaqiyun au sa'idun. Ia orang celaka au sa'idun dawang kang bahagia. Jadi ditentukan nasibnya buruk apa baik, mukmin apa kafir, udah ada di situ. Capnya orang baik apa buruk. Sumayum fakhunuli disebulaken fi indalem akad apa ruh. Jadi ditiupkan nyawa ke dalamnya sehingga hidup. Maka sejak ditiupkan roh, ulama sepakat sudah sah, sudah resmi menjadi manusia sempurna, tidak boleh digugurkan, haram. Menurut jumhur ulama ya sejak ditiupkan roh sudah haram digugurkan. Kalau Imam Ghazali sejak pertemuan sel telur dengan sperma, karena sudah bisa besar, sudah bisa berkembang, sudah hidup. Sejak itu sudah nggak boleh digugurkan, walaupun 2 minggu, 3 minggu. Tapi kalau mayoritas ulama mengatakan haram sejak ditiupkan roh, karena sudah hukumnya menjadi manusianya belum keluar dari istananya. Fa innar rajula mangko satmene wong lanang mingkum saking sira kabeh iku la ya'malu yaktine beramal sapa rajul bi amali ahli jannati kelawan amal penduduk swarga hatta la yakuna sehingga ora ono iku bainahu antarane rajul wa baina antane surga apa ila ziron kecuali satu hasta sak ziro, satu lengan ya, mulai lutut sampai ujung jari nama satu ziro. Sudah dekat karena amalnya bagus sehingga sepertinya sudah dekat dengan surga, kira-kira ya setengah meter satu ziro itu. Fa yasmiku mendahului ala ing atase ahad ala ing atase rajul ya. Apa alkitabu catatan ketentuannya, apa alkitabu ketentuan takdir ya. Banyak malu mongko beramal apa sapa rajul bi amali ahli nari kelawan amal penduduk neraka, karena takdirnya ahli neraka ya. Walaupun awalnya berbuat baik sampai surga kira-kira tinggal sehasta ya, tinggal satu ziro atau setengah meter. Fayat hulu mengko melebu sapa rajul anar neraka gara-gara akhir hayat melakukan amal yang menyebabkan ia masuk neraka. Mungkin bunuh diri bunuh diri itu termasuk vonis masuk neraka kalau memang meyakini bahwa bunuh diri itu halal. Nah, kakek utang sedih terus bunuh diri ini kan mungkin menganggap bunuh diri masih haram, cuma terpaksa ya.
Wis gak kuat menahan malu, menahan gengsi, terus bunuh diri. Ini berarti masih fasik, mukmin tapi fasik. Si enek kemungkinan masuk surga, cuma dicelup dulu di neraka kalau tidak diampuni. Jadi orang ini baik karena takdirnya, suratan takdirnya ahli neraka, maka masuk neraka. Wa inna rajulan satma lanang ku ya'malu beramal sapa rajul fi amali ahli nari kelawan amali penduduk neraka. Pokoke welek tukang copet sampai tuwek. Hatama sehingga ora hatama yakuna sehingga ora ono iku paina wane rajul paina antane neraka apa ila diron kecuali sak dira sak lengan ya. Wa yasbiqu kondisi ali ngatasi rajul apa alkitabu ketentuan takdir ya. Kayak malu mongko beramal sapa rajul bi amali ahli jannati kalawan amal penduduk swarga yadkhula mongko mlebu sapa rajul an jannati ing swarga. Rawal Bukhari wa Muslim punya welek tok ya kate mati dadak masuk Islam mualaf mualaf ya 5 menit mati mati syahadat 5 menit mati ya wis masuk surga walaupun awali elek terus karena takdirnya suratan takdirnya adalah ahli surga. Maka yang penting kita ini bagaimana akhir hayat ini menjadi baik. Jadi untuk tolak ukur baik buruk itu adalah akhir hayat. Baik kayak apapun kalau akhir hayatnya jelek ditutup dengan jelek ya nggak bisa ditolong lagi. Elek kayak apapun perilakunya kalau akhir hayat masih punya syahadat ya masih tobat maka kemungkinan ke surga masih begitu lebar ya karena masih punya syahadat. Jadi kuncinya masih mukmin masih punya syahadat ya. Maka kalau bisa mayat ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul supaya tetap mukmin dan muslimnya. Itu pentingnya talqin ya di situ ya. Bukan setelah mati, yang penting itu akan mati dan sebelum sakaratul maut ya. Masih boleh bertaubat, masih ada kesempatan taubat sebelum sakaratul maut. Sebelum gor-goroh, sebelum gelorok-gelorok suaranya ya. Itu masih diterima taubatnya. Ya banyak orang seperti itu ya. Masih nawakal terus taubat mati ya. Dukun santet ya tobat mati ya alhamdulillah menjadi mu'alaf ya. Ada orang baik terus mati konyol ya sudah konyol itu. Maka kita membiasakan syahadat, membiasakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah supaya akhir hayat kita ditutup dengan kebiasaan kita yaitu mengucapkan kalimat tauhid, mengakui adanya Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu pentingnya karena manusia bisa ditutup sesuai dengan kebiasaan perilakunya. Tukang copet mungkin matinya ya nyopet dikepui uang mati. Tukang istighosah mungkin memimpin istighosah mati. Imam masjid mungkin khutbah atau imam sholat mati karena kebiasaannya. Maka jangan membiasakan yang buruk, biasakanlah yang baik. Insya Allah mati kita menjadi mati yang baik. Dari hadis ini maka biasanya orang itu selamatan itu dicocok no ya. Biasanya ada neloni 3 bulanan selamatan, terus 7 bulan gitu. Ya kalau bisa itu selamatan sebelum 120 hari, sebelum 4 bulan ya, sebelum takdir ditentukan. Itu ada proposal yang kita kirim supaya nanti disetujui sebelum penentuan takdir ini. Jadi ya 3 bulan tuh yang bagus, mulai 0 sampai 120 berdoa terus yang baik, nanti akan ditakdir dengan baik. Nah kalau sudah 7 bulan tingkepan itu mungkin menyelamatin supaya selamat kalau lahir. Kayak
Nabi Adam sampai Hawa itu ketika mengandung sudah agak berat ya, maka beliau berdoa berdua. Falamma athqalat ta'awallaha rabbahuma. Ketika sudah berat kandungannya, beliau berdua, Nabi Adam dan Hawa berdoa. Mungkin kalau sekarang ngundang tonggo jadi yang ndonga dhewe yang ngundang tonggo jenenge tingkepan 7 bulan. Itu harapannya nanti lahir dalam keadaan selamatnya. Karena selamatnya yang menentukan Allah, bukan dokter, walaupun sisar apa kata dokter. Tetap Allah Ta'ala berperan menentukan takdirnya. Sisar belum tentu hidup, sisar belum tentu cepat ya. Menurut dokter sisar adalah lebih cepat dan selamat. Tapi Allah bisa berkehendak lain. Sisar pun kadang-kadang mati ya. Bahkan lahir manual pun kadang-kadang juga mati. Jadi ada bayi itu lahir itu apa kegedean bayinya apa gak bisa metu, akhirnya kan disisar, dikeluarkan, jadi bayinya mati. Jadi kecantol sirahnya. Jadi kakinya dulu, jadi sirahnya kecantol, akhirnya mati bayinya. Jadi sisar, jadi manual yang gagal terus disisar. Oh, tambah amburadul ini. Jadi metu separuh. Bayi ini metu separuh, nyantol, mati, terus akhirnya disisar. Nah, mungkin ini bagian dari takdir. Maka yang penting itu berdoa ketika orang hamil supaya enggak ada hambatan-hambatan itu ya. Kalau disarankan sih banyak berdoa ya. Kalau bisa baca Alam Nasroh 41 kali ketika hamil itu. Baca Alam Nasroh, baca istighfar, baca sholawatnya. Dan jangan menghina orang, jangan mendolimi orang, jangan mendolimi hewan. Itu bisa berakibat fatal pada kandungannya. Ya. Tumus kata orang Jawa itu tembus ya. Tumus itu tembus. Jadi dihukum oleh Allah, anaknya juga seperti orang yang ia hina. Ya. Lebih baik di rumah saja lah. Ya, corona di rumah saja kok. Hamilnya sama, sering di rumah. Mengapa kok sering di rumah? Sebab kalau keluar ini kadang nggak bisa ngempet nafsu. Kelihatan orang apa saja komen-komen. Ya. Sehingga nggak bisa menahan nafsunya, bisa menghina orang, bisa berpikiran yang jelek-jelek. Ya. Maka sebaiknya di rumah, berzikir, baca Quran. Anaknya lebih cerdas itu karena sudah dengar Al-Quran sejak dini sebelum lahir. Ya. Itu bagus. Ya kalau menurut di teori sih di setelah musik klasik itu bisa cerdas ya. Nomor 1 musik klasik, ada beberapa ya, terus ada gamelan. Yang keempat itu adalah musik dangdut. Ya, kalau nggak salah musik klasik nomor 1 yang buat cerdas itu. Terus ada gamelan, terus ada apa? Kalau kita adalah Al-Quran ya. Daripada musik klasik, yang cocok adalah Al-Quran ya. Mengapa kok cocok? Lah ini notnya yang membuat Allah Ta'ala. Umpama not balok itu ya, Allah Ta'ala yang membuat ya. Mesti cocok dengan baik lah wong Al-Quran itu kalamullah ya. Kalamullah, firman Allah pasti cocok dengan manusia ya. Bahkan penelitian terbaru di Amerika itu, orang kalau mendengarkan Al-Quran ya, membaca Al-Quran 15 menit tiap hari itu bisa cerdas ya. Karena cuci otak kan, cuci otak. Jadi otak kita ini kadang perlu kebugaran ya. Kalau menurut medik itu perlu kebugaran otak. Nah, itu ada macam-macam caranya, ada dengan nutrisi, ada dengan apa, floating ya. Jadi mengapung di atas ban apa, di atas kasur yang terapung di atas air, nyantai lah. Ada yang di dalam ruangan di setelnya musik klasik itu untuk membuat kebugaran otak. Jadi otak pun perlu kebugarannya, olahraga otak. Tidak hanya fisik yang perlu diolahragakan, tapi olah otak juga penting. Sebab otak kalau nggak dipakai ya tumpul.
nggak bisa cerdas. Maka kita harus berpikir tiap hari supaya otak kita ini semakin cerdas, semakin cerdas. Ibu kalau nggak pernah belanja, ya tumpul pikirannya, bingung nang pasar. Tapi kalau benjolan pasar semakin cerdas, semakin cerdas. Karena dipakai. Jadi ada orang kerjaannya banyak, jadi ketua yayasan, jadi apa saja, jadi DPR. Setelah pensiun itu otaknya menyusut, jadi kayak apa ya, kayak jeruk mengkerut gitu. Maka saran dokter, bapak harus banyak berpikir lagi supaya otaknya bisa berkembang lagi, bisa sehat lagi. Nah itu menganggur ke api. Jadi otaknya membuat menyusut. Jadi bukan sekedar fungsinya, tapi volumenya juga menyusut. Maka jangan menjadi pengangguran. Orang paling jelek di dunia adalah pengangguran. Kita lanjutkan hadis berikutnya 311 ya. Inna syaitana satuna syaitan iku kala ngucap sapa setan, wa izzatika demi kemuliaan panjenengan ya Rabbi wahai pangeran ingsun. La abrohu ora mari-mari ingsun, ora lebaran, senantiasa ingsun, ora mari-mari ingsun iku uwi nyelewengaken ingsun ibadah ka ing pira-pira hamba panjenengan. Aku akan menggoda dan menyelewengkan hambamu ya Allah, ya Rabbi. Madamat selagi ini tetap opo arwahum pira-pira ruh, pira-pira nyawane ibad fi ajsadi min dan pira-pira awai ibad. Jadi sumpahnya setan ya, sumpahnya setan itu demi kemuliaanmu ya Rabb, wahai Tuhan, aku akan menyelewengkan hambamu selama masih nyawa di kandung badannya, selama hidup. Faqala mengko dawuh sabar Rabbu pangeran ya. Allah berfirman, wa izzati demi kemuliaan ingsun wa jala yang keagungan ingsun, wa azalu ora mari-mari ingsun iku aghfiru ngapura ingsun lahum maring ibad mastaghfaruni selagi njaluk sepura sapa ibad ing ingsun. Rawahu Ahmad an Abi Sa'id. Allah juga ganti bersumpah, demi kemuliaanku dan keagunganku senantiasa aku mengampuni mereka selama minta ampun. Silakan menyelewengkan, ku ampuni. Silakan menyelewengkan, ku ampuni. Kalau selama masih minta ampun. Jadi ampunan Allah masih lebih besar daripada godaan setan yang terkutuk. Maka kita harus banyak istighfar, karena dengan istighfar banyak kelebihan dan kemurahan Allah yang diturunkannya. Kalau dalam ayat menyebutkan termasuk fadilah istighfar ada 3 ya. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku mengatakan istaghfiru, mintalah ampun rabbakum kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya ia maha pengampun. Kalau sudah istighfar apa imbasnya? Yursilis sama alaikum midrara. 1, Allah mengirimkan hujan yang deras yang cukup sehingga pertanian menjadi subur, air mineral juga melimpah ya. Karena sumber kehidupan salah satunya adalah air. Nggak ada air nggak bisa hidup kita ya. Wa yumditkum bi amalin, dan kalau istighfar Allah menolong kalian dengan banyak harta. Jadi pengen sugih pakai istighfar ya. Cukup rezekinya istighfar. Wabanina, dan Allah menolong kalian banyak anak. Jadi nggak punya anak ya banyak istighfar. Nanti organ tubuhnya menjadi normal dan akan hamil, tergantung keyakinan kalian dan takdir Allah. Jadi istighfar. Subur makmur pertanian, dagang juga makmur ya, laris cukup ya. Dan yang nggak punya anak segera punya anak. Wabanina wa yaj'alnakum jannatin wa yaj'alnakum anhara. Kalau istighfar Allah menjadikan kalian jannat, kebun-kebun yang
daunnya itu lebat dan saling sentuhannya. Itu jannat. Wa anharu, dan sungai-sungainya. Allah menjadikan sungai-sungai sehingga kehidupan menjadi makmur. Itu karena air. Mekah dulu gersang karena ada air Zam-Zam, maka mulai ada tanda-tanda kehidupan. Banyak musafir yang singgah di situ karena ada air Zam-Zam. Ya. Kalau di Jombang ini banyak singgah di Zam-Zam, yaitu restoran Zam-Zam. Itulah fadilah daripada istighfar. Jadi Allah memberi kelebihan banyak hal karena istighfar. Hadis 312, inna sholihina saat menyebabkan kang bagus iku yusaddatu alihim, diabotaken paling mengatai sholihin, diuji maksudnya. Jadi wong apik itu diberi beban oleh Allah sebagai ujian. Umpama akik digosok sampai kemilau, mutiara berlian atau intan itu perlu digosok, nggak digosok tidak akan kemilau. Maka orang akan menjadi perlu digosok dulu supaya menjadi bagus. Ya, perlu digosok. Contohnya digosok itu begini ya. Ada pedagang itu atau orang kaya itu sombong dan jauh dari Allah karena jarang ibadah. Setelah bangkrut, ya wiritan jamaah. Nah, itu namanya digosok oleh Allah dengan bangkrut. Nah, itulah akan menjadi baik setelah bangkrut. Tapi kita mengapa? Wong ingin soleh aja, ingin jadi baik kok nunggu bangkrut. Kalau bisa ya kaya ya bangkrut ya. Iya ya kaya bangkrut. Ya kaya ya baik lah. Jangan nunggu bangkrut menjadi orang baik. Ya. Masa tobat nunggu remek? Ya cik segar bukan itu tobat. Nanti bisa untuk berbuat baik. Nah ini saat ini Allah Ta'ala ikula yusibu ora ini saat temani kelakuan. Ini saat kelakuan ikula yusibu ora ngenei ora menimpa mukminan ing mukmin apa batun ya. Apa bahasa sini min syaukatin ya, sa cubles ya. Apa itu batun ya, kena duri gitu. Apa batun musibah ya, kecubles ya. Apa batun musibah min syaukatin saking duri. Jadi orang kok kecubles duri ya, kecocok duri apa kecubles duri. Fama nulit mengko bareng fakwa ana ndukure syauka atau musibah yang lebih besar lagi. Apa ketujes duri, apa ketujes jarum pentul ya, atau musibah yang lebih besar dari itu, illa khuttat kecuali dilebur, dihapus anu saking mukmin biha sebab nakbatun apa khotiatun siji kesalahan walau fi'lan diangkat lahu kedua mukmin biha sebab nakbatun apa darajatun siji derajat. Rawal Baihaqi wa Aisyah. Ceritakan hadis siapa yang Baihaqi anak Aisyah saking Aisyah. Jadi orang kalau kena musibah paling kecil terkena duri, kecocok duri ya, atau musibah yang lebih besar ya. Kalau orang itu sabar, maka Allah akan ya, menghapus dosanya ya. Satu dosa dihapus, diangkat satu derajat ya.
Itu kalau sabar. Jadi kena musibah sabar, dosa hilang gar didik, derajat naik gar didik. Apa betul? Insya Allah kalau sabar ya. Ya kalau sabar, dosanya hilang, derajatnya naik sedikit. Ya. Ya kadang-kadang Allah itu mengangkat derajat karena musibah. Asalnya lontang-lantung, terus keserempet sepeda, ada orang iba, wis kamu jadi satpam unda saya. Kalau belum punya pekerjaan, karena keserempet di depan unda, situ berarti diangkat derajatnya menjadi satpam karena musibah keserempet. Ya. Jadi macam-macam caranya orang dapat pekerjaan. Kadang harus diserempet dulu. Teman saya itu karena adiknya ketabrak sepeda motor, dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit ketemu berulang-ulang dengan perawat yang merawat adiknya, akhirnya jadi jodoh. Jadi barokah ketabrak sepeda dapat jodoh. Jadi macam-macam Allah mengangkat derajatnya. Kadang memang harus dijatuhkan dulu baru naik derajatnya. Banyak orang seperti itu. Banyak orang dari awal itu sengsara, tapi akhirnya mbak nikmat. Para ulama dulu awalnya ya soro ya. Gus Dur itu sampai rela jualan kacang kulit ya, gorengan nanangan itu. Kacang apa itu ya? Kacang digoreng nanangan ini. Dulunya awal-awal masih sengsara ya, awal-awal nikah itu kan masih sengsara. Walaupun beliau itu putra kiai besar, cucu kiai besar, jualan kacang. Lama-lama kan punya pabrik kacang, bahkan jadi presiden. Itu sengsara dulu. Memang ada orang kadang-kadang langsung enak, itu ya ada. Tapi banyak orang harus sengsara dulu. Itu ujian dari Allah, harus dijalani, diterima dengan ikhlas. Nanti Allah mengangkat derajat, dosanya hilang ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.